Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruloh Fakih dengan judul Rogoh Nyowo 2 Geteh Pengarep seri yang ke-17 bersama pembawa cerita Ki Bhanu Asmoro. Lantunan kidung merdu khas Jawa terdengar mendayu dari teras rumah penuh ukiran sore itu. Sebuah rumah lawas nan kokoh yang baru beberapa hari terlihat dan terdengar nafas kehidupan di dalamnya. Tembang-tembang Jawa berlirik terus mengalun merdu penuh penjiwaan. Tapi kali ini tembang berirama yang bila diartikan sebuah pujian dan nasihat bernuansa keceriaan. Adalah sesosok perempuan sedikit sepuh yang melantunkan sembari mengayun pelan seorang bayi mungil dalam gendongannya. Rautnya penuh kebahagiaan menatapi wajah polos calon geteh pengarep yang tertidur dengan nyaman dalam dekapan sang nenek. Seakan tahu makna dari kidung, melambangkan sebuah ungkapan kasih sayang. Tak berapa lama dari dalam rumah muncul seorang wanita muda berwajah cantik, menyunggingkan senyum ceria, mendekat dan ikut menimang bayi laki-laki yang telah ia jaga selama 9 bulan dalam rahim dengan bertaruh nyawa. Wes surup, gawonen mlebu Sanjaya. Mulai akeh sing moro. Dua wanita yang tak lain Laswati dan Wuri saling pandang. Mendengar suara tua dari dalam memberi perintah untuk segera masuk membawa Sanjaya. Sebentar Laswati dan Wuri mengedarkan pandangannya menatapi tiap-tiap sudut halaman berbatasan dengan jalan yang memang mulai terlihat gelap. Gawonen mlebu nduk, ancen arep peteng delok engkas. Ucap Laswati seraya menyerahkan Sanjaya kecil dari gendongannya. Wuri yang menerima segera melangkah masuk ke dalam, mendahului ibunya yang telah menyalakan obor di tiap-tiap pilar kayu sudut teras rumah. Langkah Wuri baru berhenti di sisi sesosok wanita sepuh berwajah pucat yang sedang duduk di kursi goyang. Mata wanita itu sepintas menatap Wuri dan Sanjaya kecil sebelum kembali memandangi keremangan suasana luar dari jendela kayu di depannya. Wes mbok toto bubur jenenge nduk? Tanya wanita terah garis kedua Rengkosa Smito, Maya. Sudah mbah, jawab Wuri pelan. Iku ngono aja sampe mbok lalekne sadurunge pancere Sanjaya kisat lan balik ning sangkut selongmu. Mergo mbok deloken dhewe kae. Mayang tak meneruskan alasannya, tapi ia memberi isyarat pada Wuri untuk menyaksikan sendiri satu pemandangan di luar. Tubuh Wuri seketika merinding, matanya membelalak lebar melihat puluhan makhluk menyeramkan dari wujud yang berbeda dan beraura hitam. Mereka berdiri berjejer mengelilingi halaman depan dengan tatapan satu tujuan, Sanjaya. demit iku kabeh pengen duweni getihe Sanjaya. Mula nek mangsa surup ngene, aja ucul saka gendongan lan aja lali jenang abang putih. Syarat kanggo bature Sanjaya ben ora kegawa mlebu alam lelembut. Lungguhan jero kono, Nduk. Makhluk iku ora bakal iso mlebu teko jero kene. Tenang no.
Laswati yang baru saja masuk setelah merampungkan tugas rutinnya ikut angkat bicara. Meski ada sedikit guratan kekhawatiran, namun tak sampai terlihat seperti wajah Wuri. Wuri mengangguk pelan mendengar perintah ibunya, lalu melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan dua sosok wanita kuat yang selalu menjaganya. Hari demi hari selalu Wuri rasakan hal yang sama ketika petang menjelang. Aktivitasnya bersama Sanjaya di luaran hanya terbebas saat waktu siang. Selebihnya ia akan habiskan dalam cengkraman dan kungkungan suasana mencekam dalam rumah. Walau tak sekalipun makhluk-makhluk bermacam bentuk yang selalu datang di kala senja bisa masuk ke dalam rumah, akan tetapi Wuri, Laswati dan Mayang tetap waspada. Mereka tak ingin kejadian di Banyuwangi, tepatnya di rumah peninggalan Mbah Sinom, terulang. Mereka sadar jika banyak manusia penganut golongan ilmu hitam mengincar Sanjaya. Untuk itu setiap hari mereka memilih menutup diri dan menyamarkan status Sanjaya dari khalayak ramai. Laswati menjadi garda depan perlindungan untuk Wuri dan Sanjaya, menggantikan Mayang yang mulai melemah akibat kenekatannya melawan sosok Jerangkong. Ia tak mampu lagi melakukan ritual-ritual apapun. Kesemuanya ia serahkan pada Laswati, mengingat luka dalamnya tak kunjung sembuh. Hening, sunyi. Setiap malam keadaan rumah peninggalan dari Mbah Rengko Sasmito, seorang tokoh paling disegani, dihormati sekitaran wilayah desa kerajaan, menjadi terah golongan putih meski menganut aliran kejawen. Tak ada kegiatan apapun, tak pernah sekalipun pintu rumah terbuka, layaknya rumah-rumah penduduk lainnya bila malam telah merambah. Tapi semua itu tak sampai membuat kecurigaan tetangga dan warga sekitar. Sebab mereka tahu dan mengenal asal-usul siapa sosok Mayang dan Laswati. Keadaan dan kehidupan seperti itu tertahan dan dijalani ketiganya sampai beberapa lama. Sebelum satu malam, tepat di malam ke-41 mereka menempati rumah itu, satu kejadian merubah segalanya. Berawal dari datangnya sapuan angin kencang susul menyusul, membuat Laswati berniat untuk keluar rumah guna menghidupkan obor dan dimar yang padam. Namun baru saja selangkah kakinya menapak lantai teras, Laswati sudah dikejutkan satu suara keras dari Mayang. Aja mbok teruske, cepet mlebu, tutup lawange. Sejenak Laswati terdiam heran mendengar suara Mayang yang panik dan penuh kecemasan. Tapi setelah dirinya masuk dan kembali menutup pintu, baru dirinya menyadari jika sapuan angin itu membawa hawa aneh di dalam rumah. Hawa yang membuat jiwanya tercekam dalam kekhawatiran. Karena ia tahu dan telah beberapa kali merasakan hawa anyep itu menjadi satu tanda sebuah kematian. Ada apa ini, Bu? Wuri yang mendengar suara keras Mayang teriak panik. Tak berapa lama ia pun ikut merasakan ketegangan sama halnya dengan Laswati dan Mayang. Aja mbok tinggal dhewe Sanjaya, cepet gendongan gawa metu rene. Wuri tersentak setelah pertanyaannya dijawab satu perintah oleh Mayang, menyadarkannya akan keadaan Sanjaya yang ia tinggal sendiri di dalam kamar. Buru-buru Wuri melangkah masuk, mendekap dan membawa keluar tubuh kecil terbungkus kain jarik milik Sanjaya. Laswati, siap-siap po, ana dayuh kurang ajar sing teko. Ucap Mayang memberi peringatan Laswati. Tertatih langkah Mayang mendekati Wuri. Rasa sakitnya seolah hilang mendapati hawa anyep menyeliring, seperti mengurung dalam rumah. Tamu siapa yang Mbah maksud? Tanya Wuri setelah Mayang berada di sampingnya. Belum tahu, Nduk. Kelihatannya tamu ini bukan sembarangan. Ia mampu menembus jangkar semeti yang dipasang Romo.
keras seperti benda terjatuh di halaman depan, membuat ketiganya terdiam saling pandang. Laswati yang saat itu berada tepat di samping jendela menempelkan matanya, mencoba melihat sesuatu yang ada di halaman. Kosong, hanya kesunyian dan kegelapan yang tertangkap pandangannya. Namun hal itu justru membuatnya semakin cemas, sebab tak lama setelah suara sesuatu terjatuh, hawa anyep dalam rumah berganti hawa panas. Apa yang kamu lihat? Tanya Mayang pada Laswati terlihat masih terpaku di samping jendela. Tidak apa-apa, Bule. Jawab Laswati. Aneh. Gumam Mayang lirih. Apa yang aneh, Mbah? Tanya Wuri semakin dirundung kecemasan. Sepertinya ada maksud lain. Bukan Sanjaya tujuannya. Saut Mayang mencoba menerka keadaan. Lalu, apa tujuan tamu itu, Bule? Laswati yang baru saja mendekat ikut merasa penasaran dan bertanya. Entahlah, belum bisa ditebak. Jawab Mayang seraya menatap Sayu Sanjaya kecil tertidur dalam dekapan Wuri. Lama ketiganya duduk dalam ketegangan, saling mengatur degupan jantung masing-masing sembari berdoa dalam hati, mengingat suasana hening namun sangat dirasa mencekam. Kepanikan seketika kembali menjalar saat Sanjaya yang terpejam tenang mendadak menangis keras memecah kesunyian. Berulang-ulang Wuri, Laswati dan Mayang berusaha mendiamkannya. Akan tetapi suara tangis Sanjaya semakin mengeras dan melengking. Sadar akan keganjilan pada tangisan Sanjaya, Mayang berdiri mengedarkan pandangan sejenak. Sebelum meminta Laswati untuk memapahnya melangkah ke dalam kamar. Tak berselang lama keduanya kembali dengan membawa secarik kain hitam beraroma wangi melati. Coba, Nduk, kamu tempelkan di kening Sanjaya. Perintah Mayang seraya menyerahkan secarik kain wangi itu. Sayang usaha itu pun tak membuahkan hasil. Sanjaya masih saja terus menangis, seolah tak merasakan apa-apa dengan kain hitam yang menempel di keningnya. Namun dari semua itu ada yang aneh. Mayang setelah melihat sepintas Sanjaya, ia terlihat manggut dan menyunggingkan senyum sinis dari sudut bibir sepuhnya. Seakan ada yang sudah ia pahami dari semua keganjilan malam itu. Nduk Wuri, bawa Sanjaya ke dalam. Rupanya bukan getah pengarep yang mereka inginkan. Ucap Mayang setelah menyandarkan punggungnya di kursi. Apa maksud Bule? Mereka siapa? Dan apa yang diinginkan? Laswati mencerca pertanyaan kala mendengar dan menyimak perubahan pada wajah Mayang. Antara aku dan kamu, Laswati, mereka menginginkan darah lawean Lenggan. Lirih suara Mayang, tapi sanggup membuat Wuri serta Laswati saling tatap dan bergetar. Cepet, Nduk, bawa masuk Sanjaya, biar aku yang menyambut mereka. Dan kamu, Laswati, jaga Wuri. Sambung Mayang kali ini dengan suara tegas. Keanehan lagi-lagi dirasa Wuri dan Laswati melihat Sanjaya tiba saja berhenti menangis setelah mendengar ucapan-ucapan Mayang, seakan tahu arti dan maksud bakal semua kejadian malam itu. Wuri yang sekali lagi melihat anggukan kepala Mayang sebagai isyarat, segera melangkah ke dalam diikuti Laswati. Tapi belum sampai 5 langkah, mereka dikejutkan suara pintu depan terbuka dengan keras.
Wuri tertahan seraya merapatkan tubuhnya pada Laswati. Tangannya mendekap erat Sanjaya kecil yang sudah kembali terlelap dengan raut penuh kecemasan. Tenang, Dok. Ada ibu di sini. Saut Laswati seraya memamengkan dirinya di depan Wuri. Suasana sepintas hening. Tak ada sesuatu apapun muncul dari pintu yang sudah terbuka lebar. Hanya hembusan angin dingin dirasa sedikit menyejukkan hawa di dalam. Sampai akhirnya 2 tarikan napas kemudian sekelebat bayangan hitam memanjang terlihat masuk ke dalam. Terus dan terus kelibatan hitam berbau anyir masuk ke dalam rumah, berputar cepat memenuhi ruangan dan mengurung Maya, Laswati dan Wuri. Ketiganya terpaku, merasakan ruangan menjadi lembab, anyir, terselimuti bayangan hitam pekat tak berujung. Laswati, cepat bawa Wuri dan Sanjaya masuk. Teriak Mayang tersadar akan keadaan saat itu. Jangan membantah, ini bukan main-main. Saut Mayang memotong ucapan Laswati yang ragu. Tak menunggu lagi, Laswati segera menggandeng Wuri untuk meninggalkan ruangan itu. Namun sayang, belum lagi Wuri mengayunkan kakinya, ia sudah terpekik. Ketakutannya semakin mencuat, mendapati suara mendesis panjang dari seekor ular hijau bermata merah. Meski tak terlalu besar, ada keanehan tertangkap mata Wuri dan Laswati dari ular yang melingkar memenuhi ruang pintu menuju kamar. Mundur kalian. Lagi-lagi Mayang berteriak parau, memberi perintah Laswati dan Wuri untuk kembali. Setelah dirinya sekilas ikut melihat ular bermata merah menyala dengan kepala ditumbuhi rambut-rambut hitam berbau anyir mengadang langkah keduanya. Kini Mayang berganti melangkah ke arah pintu ketika Wuri dan Laswati sudah mundur menjauh. Langkahnya yang pelan tertatih sebentar berhenti tepat di depan pintu, di mana ular itu masih melingkar dan mendesis, memperlihatkan lidah hitam menjulur di sela-sela 2 taring panjang dari mulutnya. Apa karepmu? Ucap Mayang sengit kepada sosok ular yang tinggal berjarak beberapa jengkal saja, seolah Mayang tahu jika ular itu hanya sebuah jelmaan. Benar saja, ular itu perlahan bergerak. Memudarkan lingkarannya, seakan mengerti mendengar ucapan Mayang. Dan setelah memanjangkan tubuhnya, ular itu merayap lurus menuju pintu keluar sampai menghilang, diikuti lenyapnya hitam pekat dalam ruangan. Wuri dan Laswati yang masih dirundung ketakutan sedikit tertegun menyaksikan kejadian antara Mayang dan sosok ular hijau yang sudah berlalu. Tanpa mereka ketahui alasan kepergian ular itu, bakal terjadinya satu hal mengerikan bagi mereka. Laswati, Nduk Wuri, mari iki tetep manggon kene wae. Omah iki aja mbok tinggalno. Rumaten uripa saka peninggalane Rama. Jagonen kabeh apa sing ditinggali leluhurmu. Terperanjat Laswati dan Wuri mendengar penuturan Mayang. Mereka terlihat bingung akan ucapan Mayang bermakna sebuah pesan mendalam. Apa maksud bule? Bukankah iblis itu sudah pergi? Tanya Laswati, belum bisa menangkap arti sesungguhnya. Yang diinginkannya darah lawean Lenggan. Dia sekarang menungguku di luar. Jawab Mayang sembari menatap sendu. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dan bukankah sayalah Cukup Laswati, jangan kamu teruskan. Tegas ucapan Mayang memotong kalimat Laswati. Jangan bodoh kamu. Ingat, Wuri dan Sanjaya masih membutuhkan kamu. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan atau lari dari makhluk kiriman ini. Nduk Wuri, jangan lagi percaya dengan Sang Abdi Sasongko. Pengkhianatan ini akan menjadi tetesan tumbal terakhir baginya dari Trah Rengko, sekaligus pemutus pertalian darah
antara Sanjaya dan keturunan dari Trah Suyono sampai kapanpun. Sambung Mayang dengan menyunggingkan seulas senyum sebelum kakinya mengayun pelan menuju pintu dan keluar. Laswati yang ingin mengikuti harus rela tertahan bersama Wuri. Ia tak berani lagi membantah atau melawan perintah serta larangan Mayang. Mereka hanya bisa berdoa dengan tetesan bulir bening dari kelopak mata. Tubuh Wuri dan Laswati semakin terbasahi oleh keringat yang mengucur deras, sama halnya dengan air mata mereka. Ketika tak lama telinga mereka mendengar dentuman-dentuman kecil disertai pekikan-pekikan tertahan. Laswati goyah, tubuhnya bergetar hebat sebelum berubah dingin dan tersimpuh saat satu jeritan menyayat lalu disusul tawa nyaring melengking dari luar, membuatnya yakin akan kekhawatirannya telah terjadi, yaitu kematian Mayang. Bu, Ibu, Bu. Laswati tak bergeming meski berkali-kali Wuri memanggil dan menyentuh bahunya. Ia terhanyut dalam lamunan amarah dan kesedihan melihat kenyataan satu-satunya sisa darah Trah Rengko yang selama ini menjadi pelindung Wuri dan dirinya harus tertumpah kembali oleh keserakan api Sasongko Sudiro. Seonggok tubuh tergeletak di depan pintu tanpa nafas, putih bagikan kapas membujur kaku, menjadi awal tangisan Wuri dan Laswati. Raungan keduanya menyayat menggema, memecah sunyi malam dan mengundang beberapa orang yang mendengar untuk ikut menyaksikan kengerian dari jasad melotot Mayang. Dalam, sangat mendalam duka dirasa Laswati kehilangan Mayang. Sama saja dengan kehilangan separuh nafasnya, membuat gumpalan rasa dendam teramat sengit mengubarkan semangatnya untuk bisa membalas. Berbeda dengan Sudiro, ia terlihat semeringah menatap cawan keemasan berisi cairan kental merah kehitaman di depannya. Sukacitanya atas keberhasilan Suyuti dengan bantuan seorang lelaki tua membunuh guna mendapat darah Mayang menghidupkan harapannya kembali. Sesekali matanya melirik ke arah dua tubuh terbaring bertelanjang dada, membujur lemah tanpa daya dengan keadaan memprihatinkan. Dua tubuh milik Mbah Lenggono dan Wito semakin menghitam dan tersisa kulit membungkus tulang, membuat satu kengerian tersendiri siapapun yang melihatnya. Sementara di sisi lain, tak jauh dari tempat Diro berada atau tepatnya di depan sebuah tampah berisi sesajen, menghadap pada tiga tengkorak kepala juga terbujur seonggok tubuh bertutup kain hijau. Sepintas terlihat seperti jasad kaku tanpa sukma, namun jika dilihat lebih dekat, ada gerakan naik turun dari dada tubuh itu, menunjukkan jika masih ada nafas dan nyawa bersemayam di dalamnya. Satu lantunan iringan mantra dari suara lelaki tua tak lama menyibak kain hijau dan membangkitkan tubuh pucat di dalamnya. Suyuti nampak sedikit bingung saat membuka mata. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih dan baru kembali setelah 3 tiupan dari mulut bergigi hitam lelaki tua di sampingnya menyapu wajah pucatnya. Pikiran Suyuti seketika melayang jauh, mengingat semua dari awal, dari pertama tubuhnya, raga kasarnya yang menjadi media kiriman untuk menyerang dan membunuh demi kepentingan mengambil darah sang lawean Lenggang. Wes rampung le, kowe wes berhasil, kowe wes bebas saka ritual kemayen pati iki. Ucap lelaki tua tak lain sahabat dari Nyai Angin, Mbah Atmo, salah satu dari sekian banyak penganut ilmu hitam yang dicari Diro atas saran Nyai Angin. Kemampuan ilmu kiriman melalui media raga kasar seseorang tak bisa diragukan. Terbukti dengan media tubuh Suyuti. Ia berhasil membunuh dan menumpahkan darah Mayang ke dalam cawan melalui sebuah ritual Kemayen Pati, satu ritual iblis yang akan membunuh dengan cara menghisap habis darah korbannya. Karena
Adus banyu kembang ben balik utek menungsomu. Sana mandi air bunga, biar kembali pulih otak manusiamu. Kembali Mbah Atmo berucap memberi perintah. Lalu tak lama Suyuti bangkit dan melangkah ke belakang guna menuruti perintah Mbah Atmo mandi kembang. Angin, urusanku wis rampung, saiki getih iki dadi urusanmu. Satu sunggingan senyum merekah sinis dari bibir Nyai Angin yang baru keluar dari kamar saat mendengar penuturan Mbah Atmo. Matur nuwun Kang Atmo, bakal tak urus getih iki gawe nyambung nyawane wong-wong iku. Upahmu urusane Pak Sudiro, jawab Nyai Angin sembari menatap tubuh Mbah Lenggono dan Wito. Iku urusan gampang, sing penting kabeh iso rampung sesuai kekarepanmu. Terkekeh Mbah Atmo sebelum menjawab ucapan Nyai Angin, memperlihatkan deretan gigi hitam dan bibir tebalnya. Sebentar kemudian tangannya menyalakan sebatang kelobot yang ia ambil dari saku baju dombornya, mengembuskan perlahan kepulan asap putih berbau menyengat, menikmati sebuah kemenangan sementara. Sedang Nyai Angin tampak bersimpuh di depan tanpa sesajen bersampingan dengan Sudiro. 7 kelipan api kecil dari ujung dupa yang baru saja terbakar menyebarkan bau wangi menyeruak, mengalahkan bau rokok kelobot Mbah Atmo. Juga menjadi awal dimulainya suara gumaman lirih pelan berbait mantra dibaca bibir berbau kinangan Nyai Angin. Rangan dan rintian saut menyaut antara Mbah Lenggono dan Wito. Keduanya sesaat menggeliat mengejang. Ketika tubuh kering mereka tersiram air bercampur aneka bunga warna-warni, mata Mbah Lenggono dan Wito seketika terbelalak terbuka melotot saat Nyai Angin mengucurkan darah dalam cawan bergantian. Dan tak lama suasana terasa hening setelah secawan darah kental masuk ke dalam tubuh Mbah Lenggono serta Wito. Tubuh keduanya terdiam kaku, sama dengan menegangnya wajah Nyai Angin, Sudiro dan Mbah Atmo. Nafas mereka terdengar memburu, tak sabar menanti reaksi dari ritual darah milik Mayang. Hal itu terjadi sampai beberapa menit lamanya, namun tak ada tanda-tanda tubuh Mbah Lenggono dan Wito membaik, membuat Sudiro dan Nyai Angin saling pandang, bingung dengan keadaan saat itu. Ada apa Angin? Tanya Mbah Atmo seraya melangkah mendekati tempat Nyai Angin di samping tubuh kaku Mbah Lenggono dan Wito. Tepat ketika kaki Mbah Atmo terhenti dan sampai di belakang Nyai Angin, raungan keras keluar dari mulut Mbah Lenggono dan Wito. Tubuh keduanya mengejang kuat, mata semakin melotot lebar sebelum dari mulut keduanya bebarengan menyemburkan gumpalan darah hitam pekat berbau teramat busuk. Kaget, terkejut bersamaan dirasakan Nyai Angin, Mbah Atmo dan Diro. Mereka spontan mundur dengan wajah menegang kuat melihat kenyataan yang jauh dari harapan mereka. celaka. Ada yang salah dengan ritual ini. Geram Nyai Angin panik. Apa yang salah Mbah? Timpal Diro yang ikut teriak panik. Darah itu bukan darah dari tubuh Lawayan Lenggan. Terbata, gugup suara Nyai Angin setelah tahu dan menyadari kesalahan serta menyebab kegagalan ritualnya. Detik-detik genting semakin menyelimuti ruangan berhawa lembab kediaman Nyai Angin. Manakala ruangan dan jeritan keras melengking dari Mbah Atmo serta Wito berganti geraman marah dari dua suara wanita berbeda bersaut-sautan, menandakan bila ada sosok lain dalam diri keduanya, membuat sedikit ketakutan memancar dari wajah keriput Nyai Angin. Lalu tak lama kemudian sebuah pemandangan mengerikan pun terjadi.
kala tubuh hitam kurus kering Mbah Lenggono dan Wito mendadak bangkit terduduk. Mata keduanya nyalang, menatap serta menengadahkan wajah ke atas, mengeluarkan lolongan panjang menyayat sebelum kembali roboh dengan simban darah yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut, bahkan mata mereka, menjadi akhir dari sebuah ritual hitam serta arti pengorbanan yang diberikan Mayang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisah Geteh Pengarep seri selanjutnya. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.